Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membuat aplikasi kasir sederhana dengan database Nodewin. Di sini ada tabel order untuk mencatat pesanan. Satu order ini adalah satu kwitansi. Di situ ada customer ID. Customer ID ini kita relasikan dengan tabel customer. Employee ID kita hubungkan dengan tabel employee, kemudian ship via atau pengiriman via apa, kita hubungkan dengan tabel shippers atau pengirim. Kemudian ada order details, ini kita relasikan dengan tabel order. Ada foreign key berupa order ID di sini. Kemudian ada product ID, ini kita relasikan dengan tabel produk. Kemudian unit price, quantity discount ini tidak kita relasikan dengan apa-apa. Kenapa? Karena unit price itu selalu berubah-ubah. Sedangkan di produk di sini ada juga unit price, kita tetapkan sebagai unit price yang benar. Nah, dengan unit price yang sini, unit price yang di lapangan kadang memang berbeda-beda. Mau kita kasih diskon, kita langsung ubah di sini. Kalau ada perubahan di tabel produk, kan harganya berubah, awalnya 10.000 jadi 20.000, dia tidak akan mempengaruhi tabel pesanan di sini, tidak akan mempengaruhi. Kalau kita hubungkan dengan tabel harga di sini, langsung kita hubungkan dengan tabel produk, maka kalau di sini harganya berubah, maka tabel order detail akan berubah jumlah totalnya. Maka kolom tabel order juga akan berubah jumlahnya. Padahal uangnya diterima tetap. Maka kolom unit price di sini harus terpisah dengan unit price di tabel produk untuk menghindari kesalahan perhitungan seperti itu. Kemudian ada supplier ID, kita taruh di produk di sini, kita hubungkan dengan tabel supplier. Tabel kategori ID kita hubungkan dengan tabel kategori. Adapun tabel lain membership user session ini sudah otomatis dibuat oleh app gini, mulai dari user record, users, permission, groups. Ini sudah otomatis dibuat oleh app gini. Kemudian settingannya di sini saya tidak membuat satu persatu tabelnya, tapi impor dari database. Kalau kita impor dari database, maka tabelnya bisa banyak, tidak hanya 4 saja. Kolom-kolomnya juga bisa banyak, terserah kita. Di sini yang contact title di sini kita hide in table view, kita sembunyikan karena agar tidak terlalu banyak. Postal code juga tidak terlalu begitu kita butuhkan. Telepon juga sama, fax juga sama. Kemudian tabel customer kita kelompokkan ke tabel group sales di sini. Ada operasional. Nah, ini kita kelompokkan ya. Agar kita ada pengelompokan di sana. Ada sales, ada operasional. Nanti ada 2 menu. Jadi tidak satu menu, ada 2 menu nanti. Klik finish. Kemudian employees seperti ini, foto kita pakai image. Birth date ini kita hide in table view. Jadi yang abu-abu ini berupa hal yang disembunyikan di table view agar ringkas. Ada reports to employee, last name, jadi kita mereport ke tabel employees juga, last name-nya siapa, last name, first name. Kemudian ada tabel order, customer ID kita nyambung dengan tabel customer, employee ID kita sambung dengan tabel employees, ship via kita sambung dengan tabel shippers. Kemudian ship name ini autofill ya, karena sama-sama ngambil dari tabel customer ya. Autofill dari tabel customer ini. Ship address ngambil dari customer juga, autofill seperti ini. Nah, kemudian total ini karena kita mau otomatis menghitung,
Maka kita pastikan dia read only di sini, kemudian kita setting calculated field, kemudian kita klik automatically calculate, kemudian kita taruh query-nya di sini. Jadi select sum order details or unit price order details quantity. Jadi kita unit price dikalikan dengan jumlah pesanan, di left join dengan tabel order yang memiliki order ID yang sama. Where order ID sama dengan ID yang aktif. Ini ada persen ID, ini adalah ID yang aktif sekarang. Kita menggunakan query ini untuk menghitung totalnya. Kemudian ada order details, order ID, kita ambil dari order ya. Oke, product ID ini ngambil dari tabel products. Order dari tabel order, kategori dari tabel kategori. Kategori ini ngambil dari tabel produk karena sudah ada form pengisian produk ID, maka kita setting auto fill saja biar otomatis ya. Ada harga satuan di sini, kemudian jumlah. Jumlah di sini, oh, ini harusnya nggak di sini tapi di orders ya. Di orders totalnya itu di sini. Jumlah ini ada harga satuan. Oh, benar, kita di sini order details, order ID, unit price. Unit price ini kita ganti harga satuan. Kuantitinya, wah ini jumlah kuantitinya kita ganti dengan jumlah ya. Ini kita ganti aja. Quantity kita ganti dengan jumlah, unit price itu harga satuan. Unit price dengan harga satuan. Order ID tetap order ID ya. Oke, order details kita menggunakan order details harga satuan dikalikan dengan order details kolom jumlah. Kategori tetap ada di sini, kemudian tabel products. Kita lihat di sini tabel grupnya adalah operation. Product name, supplier ID kita ambil dari tabel supplier, kategori kita ambil dari kategoris. Yang abu-abu ini adalah yang di hidden, kategoris di sini. Ya, ambil dari tabel operation, dari group operations. Picture pakai image. Ada suppliernya seperti ini. Shippers, company name. Required ini artinya harus diisi. Company name juga bisa kita isi required. Jadi biar dia harus diisi ya. Kategori juga kita bisa disetting required agar pastikan dia terisi. Product name juga harus diisi. Orders yang harus diisi adalah customernya. Customernya harus diisi. Employee tentu saja nama employee-nya harus diisi. Company, customer, company name, asumsinya customernya adalah company. Kita buat database kayak biasanya. Ini kan database yang kita buat adalah database kasir ya. Ini database adalah Notewin. Di sini Notewin di sini beda. Tadi di sini masih unit price dan quantity. Kita buat database baru aja. Database baru. Karena yang tadi itu adalah hasil import ya. Tapi sudah kita custom, kita buat database baru saja namanya kasir sederhana. Oke. Kemudian kita buat generate. Ini komponennya bisa ganti nama perusahaan. Kita klik generate, kemudian kita kasih folder kasir sederhana.
kita klik close. Kita lihat hasilnya. Hasil sederhana. Kita klik continue, let's go. Localhost database ini adalah hasil sederhana. Username-nya adalah admin, test@admin.com, passwordnya admin, password default ya. Oke, kita coba. Sebelumnya kita harus menambahkan customer-nya dulu, baru kita bisa order. Oke, yang urutannya kita customer dulu. Kita anggap satu customer, kita tambahkan nama perusahaan, misalkan ini. Kita klik save new. Ini yang nggak boleh kosong adalah customer ID. Customer ID-nya adalah misalkan 1 simpan. Dah. Customer-nya oke. Time operation, employee-nya kita tambahkan dulu. Employee ID, date of construction, Mr. last name Joko Sudarmo. Yang tadi yang wajib diisi adalah yang bintang, maka kita isi aja yang bintang. Kita klik save new. Untuk employees, kemudian produknya kita tambahkan 1. Oh, harus ada supplier dan kategori dulu. Oke. Kita kasih supplier dulu. Company name PT Arun Selam. Misalkan seperti ini. Kita klik save new. Kemudian ini supplier shippers JNE. Produk kategori, misalkan kategorinya adalah garment. Kita klik save new. Oke. Baru produknya. Produknya nama toko baju, misalkan baju koko. Supaya pada alam dalam kategori garment, jumlah per unitnya. Oke lah, acuannya. Ini stock unit. Ini boleh ditambahkan syarat-syaratnya kita. Kemudian employee sudah. Oke, kita langsung ke sales. Kita pesanan di sini. Oh ya, mungkin kita butuh beberapa barang ya. Produknya bukan yang baju koko, misalkan ada baju renang. Untuk mencoba dengan beberapa barang, kasih new, baju koko, baju renang, kemudian baju kaos dalam. Supplier sama saja sementara jumlah produknya. Kita coba aja. Sudah, langsung kita ke order. Ada pesanan baru, customer-nya adalah pesanan Hidayah, employee-nya adalah ini, tanggal sekian, dikirim via JNE, flight-nya ini, alamatnya ini. Ini sudah ada otomatis terisi ya. Totalnya belum terisi karena kita belum masukkan barang. Kita klik save new. Totalnya berapa? Belum ada karena belum kita isi barang. Kita isi sekarang. Oke, add new, tambah barangnya, order ID 1, baju renang, harga satuannya adalah, ini kuantitinya masih belum, kuantitinya ya, ini harusnya harga satuan, ini harusnya jumlahnya ya, bukan kuantitinya ini ya. Ada yang salah, kita generate ulang di order detail. Di sini harusnya bukan ini, tapi ini adanya di total yang query-nya ini.
Oke, ini kita hapus dulu karena ini salah. Harusnya yang di sini yang total. Kalau detail itu tetap diisi oleh orangnya. Absen quantity. Sedangkan yang ini harusnya diisi dengan, kita klik kita ulang aja. Itu tadi saya lihat, kita tutup dulu, kita cancel, kita tambahkan dulu, kita refresh. Totalnya kosong, harga satuan quantity. Kuantitinya masih belum berubah. Produknya di sini. Oke, kita lihat dulu. Jumlah di sini sudah. Oh, ini tidak boleh read only, harus bisa di entry, tidak boleh read only. Kita generate lagi. Oke. Jadi perbedaan antara total di sini dan jumlah di sini itu kita perhatikan betul, jangan seperti tutorial ini kan. Kalau jumlah ini fungsinya untuk menambahkan berapa barang yang kita beli. Sedangkan yang total di sini adalah total dari satu kwitansi itu berapa. Kita tekan refresh lagi. Kita klik continue. Oke, kita tambahkan order ID-nya. Nah, ini kita bawa sudah benar ini. Order ID kita tetap seperti itu, baju renang, harga satuannya adalah 50.000, kuantitinya adalah 5. Kita klik save new. Oke. Kalau sudah selesai, kita kembali. Harga totalnya belum terupdate. Ada apa ya? Kita refresh. Kuantitinya masih belum, mungkin karena kolomnya salah. Di sini jumlah ya. Di sini sudah pakai kolom jumlah, captionnya quantity. Kita kasih jumlah. Kemudian total di sini adalah harga satuan, order jumlah. Oke, kalau tadi di sana itu kita tidak bisa menampilkan hasilnya, kita coba di debug. Debug itu caranya kita bisa menggunakan beberapa tool. Caranya kita copy query-nya ini, filternya nggak usah dulu. Kita buka phpMyAdmin, kita klik SQL di sini, kita paste di sini. Kita klik go. Apakah ada kesalahan? Di sini sudah bisa muncul ininya 250.000 sudah muncul. Kita baca dulu kira-kira apa kesalahannya. Where order ID sama dengan ID. Maka satuan jumlah. Kita coba lagi. Localhost kasir sederhana. Kita tambahkan pesanan. Oh enggak, kita tambahkan pesanan boleh. Freight. Nah, ini sudah masuk ya, 250.000 ya. Oh, tadi mungkin karena belum terupdate ya. Sekarang sudah masuk. Produk baju renang, harga satuannya 85.000, kuantitinya adalah 10. Kita klik save new. Kemudian kita tambahkan lagi, misalkan baju renangnya
kita tambahkan biji koko 100 biji koko, kita tambahkan save copy, kemudian kita tambahkan lagi kaos dalamnya kebanyakan 5, kaos dalam nggak perlu 20.000, kita beli kaos dalam 5, kita klik save copy, kita tutup dulu. Sampai di sini dia masih belum mau memunculkan hasilnya. Kita klik back dulu. Kalau sudah back baru dia muncul hasilnya. Oke. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Berarti sejauh ini sudah kita selesaikan bagaimana membuat aplikasi sederhana bisa memunculkan 3 buah item dengan data seperti ini. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.